Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita baca mul kitab Al-Fatihah. Bahasa pemrograman Java itu diciptakan oleh seorang developer dari Sun Microsystem, yaitu pada tahun 1991, yaitu yang bernama James Gosling. Pada tahun 1995, yaitu tepat pada bulan November, Java resmi diluncurkan dan mulai paradigma OOP dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. Software aplikasi pemrograman Java, kita harus menginstal terlebih dahulu ada namanya JDK. Di sini kita menggunakan JDK versi 7. Kemudian kita harus menginstal NetBeans. NetBeans di sini kita menggunakan versi 7.4. Langkah yang pertama, terlebih dulu kita harus menginstal JDK-nya. Kalau seandainya JDK-nya tidak kita install, maka NetBeans tidak akan bisa terinstall. Berarti tidak lengkap. Jadi langkahnya JDK terlebih dulu kita install, kemudian nanti baru NetBeans-nya, yaitu NetBeans 7.4. Sekarang kita lihat operator dan tipe data yang ada pada bahasa pemrograman Java. Apa itu operator? Operator merupakan simbol yang digunakan untuk operasi aritmatika dan logika. Di dalam bahasa pemrograman Java, ada beberapa macam operator yang harus kita ketahui dalam mengaplikasikan algoritmanya. Yang pertama ada namanya operator aritmatika. Kemudian ada namanya operator pembanding. Kemudian ada operator penambahan atau increment dan ada pengurangan decrement. Kemudian ada operasi pemberian nilai. Kemudian tipe data pada Java ada namanya tipe data sederhana atau primitif. Nah, sekarang kita lihat apa itu operator aritmatika. Mungkin kita sering mendengar kata-kata aritmatika, ya. Operator aritmatika merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian, dan lain-lain. Contohnya, di sini ada operatornya tambah, kurang, kali, bagi, modulus. Contohnya di sini A tambah B, A kurang B, A kali B. Kalau untuk kali di sini untuk programnya kita menggunakan bintang, ya. Untuk bagi menggunakan slash, kemudian modulus, ya. Nah, sekarang coba kita lihat, ini adalah tampilan dari editor NetBeans 7.4, ya. Nah, sekarang kita buat latihan pertama, yaitu latihan operator aritmatika. Langkah pertama, kita harus membuat project terlebih dulu. Di sini Bapak minta saudara membuat project, nama projectnya adalah nomor BP nama, ya. Kemudian langkah pertama, silakan kita cari aplikasi NetBeans kita, program, cari NetBeans 7.4. Silakan diklik, nanti akan tampil seperti ini, ya. Nah, sekarang kalau dia sudah terbuka, kita coba membuat latihan pertama, yaitu latihan operator aritmatika. Seperti ini contohnya, ya. Ini adalah form latihan pertama. Di sini ada toolbox atau paletnya kita gunakan. Yang warna kuning background ini adalah JPanel, ya. Kemudian ini adalah text inputnya, yaitu JTextField namanya. Kemudian ada tombol seperti ini adalah JButton, ya. Kemudian tulisannya angka pertama, latihan, hasil itu JLabel namanya. Nah, ini adalah form pertama, ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah komponennya yang harus kita ganti nantinya, ya. Nah, contohnya JTextField 1 nanti kita set variable name-nya, kita ganti nama variabelnya yaitu menjadi txt angka pertama. Kalau yang sebelumnya hanya JTextField 1 saja namanya, ya. Apa gunanya kita ganti? Supaya kita mudah dalam membuat codingnya. Contohnya kita ingin memproses ini, ya, JLabel 1. Kalau kita nggak tahu JTextField 1 ini namanya, berarti susah dalam membuat codingnya, ya. Itu gunanya kita ganti. Kemudian JButton ini contohnya ada tambah, kurang, kali, bagi. Kita ganti juga nama variabelnya, atau tidak diganti juga nggak masalah, ya. Yang penting kita tahu ketika kita klik tombolnya, berarti di situ kita membuat coding programnya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah coding programnya. Jadi tadi ada tombol tambah, ya, ada tombol tambah. Berarti di sini kita membuat codingnya adalah dengan cara klik button tambah dua kali. Nah, ketika kita klik, maka di sini akan kita buat codingnya seperti ini, ya. Ada variabelnya, ada inputnya, ada di sini outputnya, ada di sini proses. Ini adalah proses, ini output. Nah, di sini ada deklarasi variabel, ini ada input, proses, output, ya. Sama seperti kali gitu juga. Yang bedanya adalah lambang operatornya. Kalau kali berarti bintang,
Kalau bagi berarti slash, kemudian ada modulus ya, ini modulus. Kemudian ini tombol keluar, titik dispose. Nah, sekarang kalau hasilnya dijalankan, programnya di running, maka tampilnya seperti ini. Ya, ketika kita input angka pertama 10, angka kedua 50, maka ketika kita tekan tombol tambah, maka akan tampil hasilnya. Itu juga untuk hasil sisa bagi ya, modulus. Nah, ini adalah latihan pertama, hasil running dari latihan pertama. Kemudian ini latihan kedua, tidak terlalu berbeda dengan yang latihan pertama, tapi di sini untuk mendapatkan hasil, ya, untuk hasil penjumlahan sampai hasil modulus itu kita gunakan satu tombol, ya. Yang kita gunakan sama JLabel ada, JPanel ya, kemudian JButton, kemudian TextFill. Nah, sekarang kita lihat codingnya, coding prosesnya. Nah, di sini komponennya tadi ya, yang harus kita ganti. Contohnya JTextFill 1 kita ganti, TST bilangan pertama, ya, TextFill 2, TST bilangan kedua. Ini contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat codingnya. Ini prosesnya ya, untuk mendapatkan hasil penjumlahan berarti bilangan pertama ditambah bilangan kedua sampai nanti modulus seperti ini ya. Kemudian, nah ini adalah coding proses ya, di mana di sini ada namanya variabelnya. Ini variabelnya ya, sebanyak dari input dan output ya. Inputnya contohnya akan ada bilangan bilangan 1 dengan bilangan 2, kemudian hasilnya. Nah, sebanyak itu kita buat deklarasi variabelnya. Kemudian ada inputnya 2 ya, ini ya. Ada inputnya, kemudian ada proses, ada output. Kemudian ini untuk tombol clear atau tombol bersih. Ketika kita klik tombol clear, maka akan kosong dari text field yang kita input tadi. Ya, ini adalah codingnya. Kemudian ini tombol keluar. Ketika kita running programnya seperti ini kira-kira tampilannya. Ketika kita masukkan bilangan pertama 25, bilangan kedua 20, maka akan tampil kelima hasil ini ya, akan tampil. Nah, kira-kira seperti itu hasil dari program latihan kedua kita. Untuk prakteknya, sekarang silakan kita buka NetBeans 74 kita. Silakan diklik NetBeans-nya. Nah, ini adalah tampilan dari NetBeans 774. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sebuah project. Silakan ambil file, pilih new project. Di sini silakan pilih Java sama Java application. Silakan next. Nah, di sini buat nama projectnya, berarti kita diminta untuk membuat nama project. Kita masukkan nomor BP dan nama ya. Silakan nanti saudara buat nomor BP dan nama saudara masing-masing. Silakan browse. Cari folder masing-masing. Nah, berarti ini adalah folder yang akan kita simpan project kita. Nanti silakan saudara buat folder saudara masing-masing ya, nomor BP dengan nama. Silakan diklik open. Maka dia akan berubah dengan folder saudara masing-masing. Silakan finish. Nah, maka akan terbentuk project seperti ini ya. Projectnya adalah nomor BP dengan nama. Kemudian di dalam project ada namanya suspek. Kemudian di dalam suspek ada namanya folder seperti ini ya. Nomor BP, nama. Dia akan membaca otomatis project ini. Nah, sekarang kita buat form baru. Di mana caranya membuatnya adalah dengan cara klik kanan di sini. Di dalam ini ya. Jangan sampai salah ya. Di dalam, ini. Kalau seandainya nggak ketemu, berarti di sini. Lambang tambahnya diklik. Ya. Ini, klik ya. Kemudian klik kanan di sini, new JFrame form. Silakan dipilih JFrame form ya. New JFrame form. Nah, di sini kita diminta untuk membuat nama form. Form latihan _1 ya. Kemudian silakan finish. Nah, maka akan tampil layar kerja kita. Form kita akan terbentuk seperti ini ya. Silakan langkah pertama, klik kanan, select code, pilih absolute. Ya, itu yang pertama. Kemudian klik kanan, properties, pilih kode. Pilih di sini form size polisi, ganti ini jadi generate phrases code. Ya. Kemudian centang generate center. Silakan di close. Gunanya ketika kita merunning program, maka akan tampil di tengah. Itu gunanya ya. Kemudian silakan ambil panel ya. Klik, tarik di sini. Ya, silakan digeser. Nah, ini ya.
Kemudian silakan ganti backgroundnya. Ganti backgroundnya ada di sini ya, atau di sini juga boleh. Klik kanan properties, nih ya, otomatis muncul. Klik kanan, ini ya. Klik di sini, cari di sini background. Silakan diganti contohnya warna kuning ya. Oke. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kemudian klik kanan lagi di warna kuning, pilih set layout, pilih absolute. Ya, absolute. Nah, sekarang baru kita buat judulnya, pilih label. Nah, tarik di sini, klik kanan, edit tag. Buat di sini latihan 1 operator aritmatika. Operator aritmatika. Kemudian silakan yang seperti ini, silakan cari di sini font. Ini ya, font silakan ganti jadi bold 18. Nah, ya, ini contohnya ya. Latihan 1 operator aritmatika. Kemudian pilih label lagi, tarik di sini. Ya, klik kanan, pilih edit tag, buat di sini angka pertama. Tarik lagi label, ambil label, buat di sini angka kedua. Ya, kemudian tarik lagi label, letakkan di sini. Klik kanan, edit tag, hasil. Nah, sekarang kita perbesar tulisannya dengan cara klik ini, tekan Ctrl, tekan angka kedua, tekan hasil. Ya, atau istilahnya di blok ketiganya, ya. Klik ini, tekan Ctrl, klik yang angka kedua, klik yang hasil, cari di sini font. Nah, sekarang kita ganti fontnya bold 18. Oke kan ya? Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, sekarang kita ambil lagi label, kita tarik di sini, klik kanan, edit tag, titik 2 dibuat ya, titik 2. Nah, sekarang titik 2 ini kita ganti jadi fontnya. Kita cari fontnya ya. Font bold 18. Nah, maka dia akan besar seperti ini ya. Gitu juga kita tarik lagi, letakkan di sini, klik kanan, edit tag, titik 2. Nah, ini ya, kita ganti fontnya di sini, cari font bold 18. Oke ya. Nah, maka di sini akan terbentuk seperti ini. Ambil lagi untuk hasil, klik kanan, edit tag, titik 2. Perbesar, caranya cari di sini font bold 18. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita ambil untuk teks inputnya, berarti di sini cari di sini text field, ini ya, text field. Tarik, geser seperti ini. Nah, silakan dihapus isinya, klik kanan edit tag, hapus. Ini ya. Kemudian ambil lagi untuk angka kedua. Tarik, isinya hapus, klik kanan edit tag, hapus. Enter. Ini gitu juga, tarik, klik kanan edit tag, hapus. Ya. Kemudian kita ganti ukuran tulisan untuk inputnya ini. Kita ganti ya. Silakan diklik ini dulu, klik, tekan Ctrl, klik, lepas. Ya. Kemudian cari di sini font. Nah, cari font, kita buat bold 18. Oke. Nah, maka nanti tulisannya di sini ketika kita input akan besar seperti ini ya. Nah, sekarang kita ambil label panelnya, ya, bukan label, panel, letakkan di sini. Geser seperti ini ya. Nah, sekarang kita ganti warnanya seperti yang di atas ya. Cari di sini background ini ya. Warnanya kuning. Oke. Nah, seperti ini. Ini silakan geser ke atas. Sekarang kita ambil tombol yaitu J button, ini ya, J button. Silakan tarik ke sini ya. Kalau masih ada garis, klik kanan di yang warna kuning, bukan di sini ya, tapi warna kuning, klik kanan, set layout, pilih absolute. Nah, ini silakan kita ganti. Klik kanan, edit tag, tambah. Ya, lambang tambah. Kemudian ambil lagi. Klik kanan, edit tag, kurang.
tarik lagi, klik kanan edit tag, kali, tarik lagi, klik kanan edit tag, bagi, tarik lagi, klik kanan edit tag, modulus, tarik lagi, klik kanan edit tag, exit ya, exit. Silakan nanti saudara kreasikan desainnya sendiri ya. Nah, ini seperti ini, silakan dicocokkan, dipaskan, kemudian silakan tarik ya. Klik ini, tekan kontrol, klik ya. Silakan digeser. Nah, maka kan seperti itu tampilannya ya. Seperti ini tampilannya. Nah, sekarang semua tombol sudah ya. Sekarang kita ganti nama variabelnya. Untuk angka pertama, ini ya kita ganti jadi seperti yang di model Pak jelaskan tadi. Ini TST angka pertama kita ganti. Ini TST angka kedua. Ini TST hasil. Silakan kita ganti ini ya. Klik kanan, change variable name. TST angka pertama. Oke, kemudian klik kanan, change variable name. TST angka kedua. Hasil, klik kanan, change variable name, TST hasil. Oke. Nah, berarti di sini sudah kita ganti nama variabelnya. Sekarang kita klik 2 kali tombol tambah. Ya, ini ya. Klik 2 kali tombol tambah. Nah, di sini kursornya, berarti di sini kita buat codingnya, enter di sini. Ya, ini silakan dihapus. Ya, di sini kita buat codingnya. Pertama langkahnya kita buat variabelnya terlebih dulu. Ya, deklarasi variabel ya. Berarti di sini silakan kita buatkan deklarasi variabel. Variabel. Apa variabelnya? Yang pertama kita kenalkan terlebih dulu. Variabelnya ada 3 tadi. Yang pertama angka pertama, angka kedua, kemudian hasil. Berarti di sini tipe datanya integer. Angka pertama, koma, angka kedua, koma, hasil, titik koma. Nah, ini adalah deklarasi variabelnya. Kemudian untuk inputnya, kita buatkan inputnya apa? Inputnya adalah angka pertama, kemudian angka kedua. Berarti di sini angka pertama, nah di kontrol spasi ya, di coding program itu tidak bisa kita ketik semuanya. Tetapi kita gunakan kontrol spasi. Tekan kontrol sama spasi secara bersama-sama. Ya. Angka pertama sama dengan integer kontrol spasi. Ya, kontrol spasi. Silakan cari di sini integer. Ini ya, integer. Nah, titik parse integer. Nah, ini ya, parse integer. Pilih yang string-string. Klik. Kemudian di sini hapus nolnya. Panggil di sini TST nama variabel input yang kita ganti tadi. TST apa tadi? TST angka pertama. Nah, ini dia. TST angka pertama. Kontrol spasi ya. TST angka pertama. Titik get tag. Nah, dia otomatis muncul get tag-nya. Ini ya. Nah, titik koma. Nah, itu baru input yang pertama. Kemudian input kedua, angka kedua. Yang ini ya, kita panggil yang ini ya. Angka kedua sama dengan integer kontrol spasi. Silakan cari ke bawah ini ya. Kontrol spasi titik parse integer ini ya. Integer, pilih yang string ya. Klik. Di situ kemudian ganti ini TST angka kedua ya. TST angka kedua. Titik get tag. Nah, ini dia. Titik get tag. Titik koma. Nah, ini adalah inputnya. Kemudian kita buatkan proses. Apa prosesnya? Yaitu untuk mendapatkan hasil. Berarti hasil sama dengan angka pertama
ya, angka pertama ditambah angka kedua. Nah, ini ya, titik koma. Ya, kenapa tambah? Karena kita ingin membuat tombol tambah ya. Nah, berarti di sini hasilnya prosesnya hasil sama dengan angka pertama tambah angka kedua. Nah, sekarang baru output ya. Apa outputnya? Yaitu hasil. Nah, sekarang kita lihat nama change variable name dari hasil adalah tst hasil. Kemudian kontrol spasi. Nah, maka akan otomatis ya. Nah, coba kita lihat. Nih, hasilnya. Klik kanan, change variable name yaitu tst hasil. Nah, makanya di sini kita panggil tst hasil. Titik set tag kontrol spasi. Maka akan muncul ini ya. Set tag string. Klik. Nah, nullnya kita ganti jadi string. str kontrol spasi. Nah, cari di sini string. Ini ya, string saja. Klik titik value of. Nah, otomatis value of-nya objek O ya. Ini dipilih ya. Klik. Nah, apa objeknya yang akan kita tampilkan adalah hasil. Berarti di sini titik di dalam buka kurung tutup kurung hasil. Nah, sekarang selesai coding yang untuk tambah. Nah, sekarang kita save. Nah, sekarang untuk tombol kurang gimana Pak? Kurang hanya kita copy saja yang di tombol tambah. Coba kita klik tambahnya, kita copy ini ya. Blok, kemudian copy. Nah, kemudian ambil desain, ambil icon button kurang. Klik. Silakan enter di sini. Yang ini dihapus ya. Yang ini dihapus. Kemudian paste di sini. Paste. Nah, codingnya sama ya, sama dengan tambah, operator tambah. Tetapi bedanya yang kita ganti adalah operatornya, operator yang ada di proses ya. Berarti di sini ganti jadi kurang. Nah, kemudian ambil desain lagi, ambil kali ya, klik 2 kali. Nah, ini hapus. Nah, sekarang silakan paste di sini. Klik kanan, paste. Ya. Nah, sekarang ini untuk kali, berarti operatornya kita ganti jadi kali. Ya, kali di program itu menggunakan bintang. Ini ya. Nah, kemudian desain lagi, kita pilih untuk bagi. Klik 2 kali bagi, ya. Kemudian hapus yang ini. Silakan paste. Nah, ini untuk bagi. Kalau bagi berarti kita ganti dia operatornya jadi slash. Nah, berarti di sini slash ya. Kemudian silakan desain, ambil modulus, klik 2 kali. Hapus. Kemudian paste di sini. Klik kanan, paste. Nah, di sini tambahnya diganti jadi modulus ya. Nah, sekarang codingnya udah selesai untuk modulus dari tambah sampai modulus. Nah, yang terakhir itu ada namanya tombol exit ya. Klik 2 kali. Nah, ini dia, silakan dihapus. Nah, silakan ketikkan dispose ya, dispose. Ketika saudara kontrol spasi, maka akan muncul dispose. Nah, berarti silakan langsung save. Ambil desain lagi. Nah, di sini programnya udah siap untuk kita jalankan. Tetapi Bapak jelaskan sedikit. Bapak coba buka codingnya lagi ya. Nah, jadi di sini ada tabnya desain, ada tabnya coding program ya. Jadi bisa saudara lihat. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau coding program, kalau tidak ada error, dia tidak ada bergaris merah ya. Di sini tidak ada yang bergaris merah atau salah. Di sini di tepi ini juga tidak ada peringatan ya. Kalau ada warna merah ada peringatan di tepi sini, maka itu adalah programnya error ya. Ada yang salah. Contohnya seperti ini. Bapak hapus ini ya. Nah, berarti ini ada yang error ya. Berarti ini tidak jalan namanya. Ya, tidak bisa di running program saudara ya. Ya, jadi tolong diperhatikan semuanya harus betul coding programnya. Contohnya di sini ya. Nah, itu tambah error ya. Kalau seandainya banyak errornya seperti ini, berarti itu tidak jalan programnya ya. Nah, sekarang Pak kembalikan, kita coba running program. Run file. Ya. Nah, kenapa dia tampilnya di tepi ya? Kenapa programnya tampil di tepi? Kenapa nggak di tengah seperti ini? Caranya tinggal close, ambil desain lagi. Nah, ini kan panel ya. Ini adalah background dasar yang warna silver. Nah, silakan klik di yang di warna dasarnya ya.
warna silver ini, silakan properties, pilih di sini kode ya, kode. Silakan pilih form size policy. Nah, mungkin tadi udah Pak jelaskan juga ya. Pilih di sini generate recess kode. Pilih di sini generate center, centang yang center, kemudian close. Ya. Kemudian silakan tekan tombol save. Nah, coba kita running. Run. Nah, maka akan tampil di tengah. Ya, kita coba programnya 10. Angka kedua 5. Kita proses. Nah, maka akan tampil hasilnya 15. Kurang akan tampil di 5. Kali akan tampil 50, bagi 0, exit. Maka programnya akan keluar. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua, yaitu caranya silakan kita buat form latihan 2, yaitu klik kanan di sini, klik kanan di dalam folder project kita, new JFrame form. Klik. Nah, silakan nama formnya kita buat form latihan _2. Kemudian silakan finish. Silakan kita desain seperti yang latihan pertama, ya. Kemudian silakan ambil panel ya, silakan ambil panel. Tapi sebelum kita ambil panel, kita harus setting ini dulu. Klik kanan, pilih properties, pilih kode, pilih ini form size policy, ganti jadi nomor 1. Kemudian generate centernya silakan dicentang. Ini ya, close. Nah, sekarang klik kanan lagi, set layout, pilih absolute layout. Ini ya. Kemudian baru kita panggil panel tadi. Ya, kita tarik di sini. Ya. Kemudian silakan klik kanan, properties, ganti warnanya background. Di sini boleh, di sini juga boleh ya. Background, pilih warna kuning. Oke ya. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian ini juga klik kanan, select out, pilih absolute. Nah, ini akan terbentuk panelnya seperti ini ya. Kemudian silakan ambil label, tarik di sini. Kemudian ganti nama tulisannya, yaitu edit text. Pilih di sini atau ganti di sini latihan 2 operator aritmatika ya, operator aritmatika. Kemudian silakan kita klik ini, cari di sini font ya, ganti di sini bold 18. Nah, ini ya. Kemudian tinggal saudara ambil label lagi, letakkan di sini, buat di sini namanya bilangan pertama. Ya, kemudian silakan ganti ukurannya font bold 18. Ya. Kemudian tarik lagi bilangan kedua. Cari di sini font 18 bold ya. Nah, ini dia bilangan pertama, bilangan kedua. Kemudian tarik lagi label, silakan letakkan di sini, klik kanan edit text titik 2. Silakan ganti di sini fontnya bold 18. Ya. Jadi seperti ini ada titik 2. Jadi tinggal copy saja ini. Ya, cara copy aja ini boleh. Klik kanan. Copy, letakkan di bawah. Ya, paste di sini. Nah, tarik. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masukkan inputnya. Ini ya, text field. Masukkan inputnya. Nah, sekarang kita hapus isinya. Hapus. Kemudian panggil lagi untuk yang kedua. Hapus isinya. Nah, berarti ini inputnya ada 2, yaitu bilang pertama ada bilangan kedua. Nah, sekarang kita buat label atau panel lagi. Silakan tarik di sini. Ya, geser seperti ini. Kemudian ganti backgroundnya jadi warna kuning ya. Sama seperti yang di atas.
Nih, ya. Kemudian kita buatkan di sini tombolnya ya, tombol proses, tombol clear sama exit. 3 buah tombol. Klik kanan, set layout, pilih absolute dulu. Ya. Kemudian baru tarik button ya. Ini ya. Klik button ini. Klik, tarik di sini. Nah, di sini silakan kita ganti jadi tombolnya namanya proses ya. Proses. Kemudian tarik lagi. Ada namanya clear. Ya. Kemudian tarik lagi. Tombolnya adalah keluar atau exit ya. Exit. Nah, berarti ini adalah tampilannya seperti ini. Kemudian ambil lagi label, ya, letakkan di sini, ganti jadi hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan. Kita klik kanan, properties, ya, atau di sini juga boleh. Ganti fontnya jadi bold 18. Oke ya, oke kan saja. Nah, jadi di sini akan tampil seperti ini. Hasil penjumlahan. Ini geser ke bawah ya. Jadi tinggal tarik label lagi, ya. Klik kanan, buat lagi hasil pengurangan. Ya. Kemudian ambil label lagi. Buat di sini hasil perkalian. Kemudian ambil label lagi. Klik di sini hasil pembagian. Hasil pembagian. Kemudian ambil label lagi. Edit tag, hasil modulus. Nah, sekarang kita samakan ukuran tulisannya seperti ini. Caranya gini, klik ini, tekan tombol kontrol ya. Nah, habis itu klik hasil perkalian, klik hasil pembagian, klik hasil modulus. Kemudian lepas. Nah, cari di sini fontnya tadi, silakan ganti bold, pilih 18, oke. Nah, berarti dia akan besar seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita buatkan label lagi. Klik kanan, edit tag, titik 2. Ya, titik 2. Kemudian ganti fontnya jadi bold 18. Oke. Nah, ini ya. Jadi tinggal panggil saja labelnya. 1, ganti jadi titik 2. Kemudian panggil lagi. Klik kanan, edit tag, titik 2. Tarik lagi, klik kanan, edit tag, titik 2. Label, klik kanan, edit tag, titik 2. Nah, sekarang silakan kita ganti ukurannya ya. Klik ini. Kalau terlalu kecil, besar gini. Silakan perbesar ya. Kalau terlalu kecil. Nah, sekarang kita klik, pilih di sini properties, cari font bold 18. Oke. Ya, ini juga klik kanan, properties, bold 18. Ini klik kanan, properties, bold 18. Close, klik kanan, properties, bold 18. Nah, silakan saudara atur posisinya. Ya, seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu tampilannya. Nah, sekarang untuk inputnya di sini ya, untuk hasilnya akan kita tampilkan itu menggunakan text fill juga seperti ini. Jadi kita panggil text fill. Ya, ini kita geser, klik kanan, edit tag, hapus. Ya, kita hapus. Kemudian tarik lagi. Klik kanan, edit tag, hapus. Tarik lagi.
Klik kanan edit tag, hapus. Ya, tinggal tarik saja ke dalam. Klik kanan edit tag, hapus. Klik kanan edit tag, hapus. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini tampilan desainnya ya. Seperti ini tampilan desainnya. Nah, sekarang silakan kita save. Kemudian silakan kita ganti nama variabel ini masing-masing ya. Ganti nama variabel masing-masing. Ini kita ganti, klik kanan, change variable name. txt bilangan pertama. Ya, enter. Ini jadi klik kanan, change variable name, txt bilangan kedua. Ini jadi klik kanan, txt Oke, ini kita ganti, klik kanan, change variable name, txt hasil penjumlahan, ya, penjumlahan, ya, oke. Kemudian ini klik kanan edit tag, klik kanan change variable name, txt hasil pengurangan, oke. Kemudian ini klik kanan change variable name, txt hasil perkalian. Ini klik kanan change variable name, txt hasil pembagian. Ini modulus, klik kanan change variable name, txt hasil modulus. Oke. Nah, jadi ini udah kita ganti change variable name-nya masing-masing, ya. Nah, sekarang kita buat codingnya, yaitu dengan cara klik tombol proses 2 kali, tombol proses, klik 2 kali. Nah, di sini dia tunjukkan kursornya, berarti di sini kita buat codingnya. Hapus ini, di sini kita buat yang pertama, deklarasi variabel. Variabel. Apa variabelnya? Yaitu kita kenalkan tipe datanya dulu. int, sebenarnya tipe datanya nggak harus integer ya, boleh double, boleh float, boleh yang lain ya. Nah, kemudian bil 1, bil 2. Bil 1, bil 2 itu adalah pengenalan variabel dari bilangan pertama ya, bilangan kedua, kemudian HSL penjumlahan. Nah, penjumlahan. Oke. HSL penjumlahan. Ini adalah variabel untuk ini ya, untuk ini. Variabel untuk yang hasil penjumlahan. Kemudian HSL HSL pengurangan. HSL perkalian. HSL pembagian. HSL modulus. Modulus. Titik koma. Ya, berarti di sini variabelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita lihat. 5, 6, 7. Oke, pas ya. Nah, berarti sini variabelnya sudah. Enter di sini. Kita kenalkan untuk input ya. Input. Apa inputnya? Yaitu bil 1 sama dengan integer, kontrol spasi. Silakan cari ke bawah. Ini ya, integer ya. Klik titik parse integer. Nah, kontrol spasi, maka akan muncul ini ya, parse integer. Nah, di sini kita kenalkan txt yang kita buat tadi, change variable name-nya txt bilangan pertama. Nah, ini ya, titik get tag. Nah, ini dia, get tag. Titik koma. Bil 2 sama dengan integer ya, integer titik parse integer, kontrol spasi ya. Kemudian txt bilangan kedua, kontrol spasi ya. Titik get tag. Nah, ini muncul get tag ya. Nah, titik koma. Nah, itu baru input ya. Sekarang outputnya apa, prosesnya? Apa prosesnya? Yaitu HSL penjumlahan. Penjumlahan sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Titik koma.
Nah, ini untuk memproses untuk mendapatkan hasil penjumlahan ya. Kemudian hasil pengurangan. HSL pengurangan sama dengan bil 1 kurang bil 2. Titik koma. Sekarang untuk perkalian ya, berarti HSL perkalian kontrol spasi bil 1 dikali bil 2. Apa operatornya? Bintang ya. Titik koma. HSL pembagian sama dengan bil 1 dibagi bil 2. Titik koma. Kemudian HSL modulus sama dengan bil 1 modulus bil 2. Oke. Nah, kalau terjadi seperti ini, berarti ini ada yang kurang programnya atau ada yang error. Apa yang tinggal itu titik koma. Jadi kalau programnya ada yang bergaris merah seperti ini, nah itu tandanya programnya error ya. Jadi tidak akan jalan seperti ini ya. Error ya. Kita kembalikan. Nah, berarti di sini prosesnya sudah, sekarang outputnya. Output. Apa outputnya? Outputnya adalah hasil penjumlahan. Berarti di sini kita cek dulu nama variabel dari ini ya, karena akan tampil datanya di sini ya. Ketika kita proses tampil di sini. Berarti di sini klik kanan cek TST hasil penjumlahan. Nah, berarti di sini TST hasil penjumlahan titik set tag. Nah, ya, cari di sini kontrol spasinya set tag ya, set tag. Nah, di sini ganti jadi string. Nah, kontrol spasi string ya, str string muncul. Ini ya. Kemudian titik value of, ini otomatis value of object O. Apa isi yang akan kita tampilkan adalah nih, hasil penjumlahan. Berarti di sini panggil HSL penjumlahan. Nah, maka ketika kita input datanya, kita klik proses, maka akan tampil di sini. Ya, akan tampil dia hasil penjumlahan. Kemudian enter TST hasil pengurangan. Titik setek string, pilih yang string ya, ini ya, string. Kontrol spasi, pilih yang string. Titik value of, ini ya, pilih objek O. Nah, di sini hasilnya adalah HSL pengurangan, yang ini ya. HSL, hapus ini. HSL pengurangan. Nah, seperti itu. Jadi tinggal copy saja ini boleh sebenarnya. Copy ini. Copy. Enter ini di bawah, enter. Paste di sini. Paste. Ini ganti jadi perkalian ya. Perkalian. Kemudian ini jadi perkalian juga. HSL perkalian. Kemudian enter lagi ke bawah. Paste. Ini ganti jadi habis perkalian itu pembagian ya. Pembagian. Nah, ini ganti jadi HSL pembagian. Nah, berarti untuk proses ini akan ditampilkan di sini ya. Untuk proses perkalian akan ditampilkan di perkalian. Kemudian enter ke bawah. Ada yang satu lagi HSL modulus ya. Modulus titik setek HSL modulus ya. Sorry, bukan HSL modulus ya. TST dulu ya. TST HSL modulus, hasil modulus titik setek ya, otomatis muncul nih kontrol spasi string, kontrol spasi string titik value of. Nah, ini ya, value of objek. Apa di sini? HSL modulus. Nah, sekarang berarti coding programnya udah selesai ya. Udah selesai seperti ini. Nah, sekarang kita coba save ya. Kita save. Nah, ini ada deklarasi variabel, ada input, ada proses, ada output. Kita save, silakan run file. Kembali ke desain. Ya, kembali ke desainnya, klik run file. Nah, ini ya, kita masukkan contohnya 10, bilang kedua 5. Kita proses, maka akan tampil datanya ke 5 ini. Ya, proses, maka akan tampil. Ya, ketika kita clear, maka kosong ini semuanya. Kita exit, maka keluar. Ya, silakan kita klik 2 kali tombol clear ya. Nah, di sini dia hapus ini. Ketikkan di sini tst
bilangan pertama, titik set tag, counter spasi. Pilih yang ini ya. Nah, ini kutip 2. Jadi untuk mengkosongkan datanya di text field ini ya, kutip 2 seperti ini. Enter. Apa lagi yang dikosongkan? txt bilangan kedua, titik set tag. Nah, ini pilih string kutip 2 di atas ya. Nah, sampai nanti saudara buat txt hasilnya ya. Sampai txt modulus, txt penjumlahan, txt pengurangan sampai nanti modulus. txt penjumlahan ya, txt hasil penjumlahan, titik set tag ya, set tag kutip 2, enter. Kita copy saja ini ya, copy, letakkan di sini, paste. Kemudian silakan kita ganti ini ya, silakan ganti txt tadi penjumlahan, berarti sekarang pengurangan lagi, pengurangan. Kemudian enter, paste lagi, habis pengurangan berarti perkalian ya, perkalian. Enter lagi ke bawah, paste, bagian. Enter lagi, paste, klik kanan, paste, modulus. Nah, ya modulus. Nah, sekarang berarti untuk clearnya udah selesai. Tetapi kita tambahkan enter di bawah di sini. txt bilangan pertama ya, ini ya, titik request focus. Nah, ini ya, kontrol spasi request focus. Kontrol spasi request focus. Nah, apa gunanya? Ini adalah ketika kita tekan tombol clear, tombol bersih, maka kursornya langsung ke text field ini, maka kursornya langsung ke sini ya, itu gunanya. Nah, sekarang tombol clear sudah, sekarang kita klik di send, ambil exit. Nah, sekarang kita isi coding keluar ya. Nah, di sini kita buat this post, counter spasi this post. Nah, maka ketika kita save, kita lihat desainnya, nih ya desainnya. Coba kita running lagi, klik run file. 10 5. Ketika kita proses, maka akan tampil datanya. Clear, akan kosong semuanya. Ini kursor tadi ya. Kemudian exit. Oke, sekian mungkin materi perkuliahan pertemuan kedua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.